Suami yang membiarkan istrinya bermaksiat, suami yang membiarkan istrinya melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang dilaknat oleh Allah, atau sebaliknya istri yang membiarkan suaminya bermaksiat malah didukung. Ya, kalau zaman dulu ada yang namanya Abu Lahab. Wanita di dalam Islam itu sangat diagungkan, sangat dihormati, sangat dihargai, sangat Allah lindungi. Bahkan Allah buatkan satu surat An-Nisa. Betul apa betul? Iya. Ana khalaqatil mar'ati min dila'. Kalau dia jadi istri, perempuan itu diciptakannya dari tulang rusuk. Kalau sudah jadi istri ini, tulang rusuk itu bengkok. Kalau dipaksa luruskan dia akan patah. Kalau diikutin bengkok dia akan semakin bengkok. Ya, serba salah si suami kan? Hah? Paksa luruskan patah. Patahnya. Giliran keluar rumah, mau kondangan, suaminya diajak juga enggak. Bibirnya tebel, udah memble, makin memble, alisnya melingkar. Ininya kayak habis ditampar-tamparin, ketemu sama temannya, semalam bis KDRT, saking merahnya. Tuh. Sampai-sampai hidung pesek, ambil jepitan yang di jemuran, kapit dulu di sini. Mancung maka enggak, lecet mah iya. Tuh. Tabarruj berlebihan, menampakkan sesuatu berlebihan. Tapi kan sehijaber, jangan salah, hijaber juga banyak yang berlebihan. Iya, betul tidak? Iya. Lilit sini, ininya nonjol, sama aja. Ya, pakai gamis. Jilbabnya naik ke atas, jalan lenggak-lenggok, sampai warna yang di dalam mau merah, mau pink, mau hijau kelihatan. Saking pating kejetet, kayak lepet. Jadi ada istilah begini, tapi kan masih mending, kayak lepet gitu daripada enggak sama sekali. Hati-hati dengan kata-kata syubhat. Setan itu menggoda kita seindah mungkin kata-katanya. Sudah pakai jilbab, jilbabnya tuh begini loh, enak dilihat, padahal tidak syar'i. Sudah pakai cadar, kata setan, cadarnya itu begini loh, padahal tidak memaknai yang sebenar, tujuan cadar yang sebenarnya. Ya, nah itu. Hati-hati dengan tabarruj, menampakkan apa yang tidak seharusnya tampak kecuali di depan mahramnya. Berdandan boleh depan suami. Kemudian apa lagi? Yang ke ada yang hitung nggak coba dari tadi? Ada yang hitung coba? Hah? Ketujuh tuh, wah benar dia di depan nggak salah berarti. Ya, tuh. La'anallahu wasilata wal mustausilah. Allah itu kata Rasul melaknat orang yang menyambung rambut, wal mustausilah, dan orang yang meminta disambungkan rambutnya, wal washimata, dan orang yang mentato, wal mustaushimata, dan orang yang minta ditatokan, wan namisota, dan orang yang mencabut bulu wajahnya ataupun bulu alisnya, wal mutanammasota, dan yang orang minta dicabut bulu wajahnya atau bulu alisnya yang ada di wajah, apalagi kalau bukan alis ya, kecuali dia wanita manis berkumis tipis. Kemudian apa? Wal mutafannajati lil husnil mughayyirati khalqallah, dan orang yang merenggangkan gigi dan mengubah
rambut ciptaan Allah. Ada berapa tadi? Hati-hati. Kadang panitia suka ngasih tiba-tiba pertanyaan, taunya dijawab ada door prize-nya. Yang pertama tadi, Allah melaknat siapa? Orang yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya. Sambung rambutnya ini macam-macam kan? Rambutnya segini, tapi kok itu rambutnya tiba-tiba jadi panjang. Yang kelihatan panjang dalamnya doang kayak ekor kuda. Kagak disisir 2 tahun. Dan minta disambungkan, sama saja. Ya, yang menyambungkan dan yang disambungkan sama hukumnya, dilaknat oleh Allah. Pakai wig gitu kan? Sama Bu, wig, sanggul, konde. Kemarin ada kasus konde. Masa bodoh lah dengan konde ya, sudah berlalu. Kemudian orang yang mentato dan minta ditatokan, banyak mudaratnya. Coba sob, kalau orang yang pakai jilbabnya rapi, buat apa tato? Kayak kita, walaupun tidak bernikop misalnya, nggak mungkin kan tato di sini. Saya rasa semua wanita itu pengen di sini tuh mulus Bu. Sampai mau tidur pun pasang dempul dulu, biar besok paginya mulus. Kayaknya nggak ada yang mau tato di sini. Umumnya tato itu kan di sini. Di mana lagi? Di sini, di sini, sini. Tuh, syariat Islam. Sudah bertato sudah pasti melanggar yang lain. Buat apa ditato kalau tidak diperlihatkan kepada yang lain kan? Buka aurat, dilihat orang auratnya. Sudah double itu. Insya Allah. Kemudian mencabuti bulu wajah, maksudnya bulu yang ada di wajah, yaitu bulu alis. Yang saya bilang tadi, kecuali perempuan manis berkumis tipis, beda lagi urusannya. Ya, alis dicabutin, diukir-ukir gitu ya. Makanya ini Neng, coba mana yang masih jomblo ngacung? Yang masih jomblo ngacung? Kemarin ngisi kajian di Sukajadi, pas tanya mana yang masih jomblo ngacung, karena memang judulnya bagus kemarin tuh ya, kunikahi engkau karena kesalehanmu. Cie yang mau nikah, cie yang mau nikah ketawa-ketawa. Cie yang udah nikah ngetawain. Ada yang protes, coba jangan bilang jomblo sih, kenapa? Kata single, kayak emang kenapa? Kayaknya dibilang jomblo itu lebih menyakitkan. Terus single apa bedanya? Single lillah. Bicara single lillah, punya binaan namanya single lillah di sana di Banten ya. Single lillah. Insyaallah itu adalah remaja-remaja yang hijrah, yang ingin mengenal Allah, sehingga apapun yang dilakukan itu ya lillah gitu. Jadi jomblo pun kudu lillah. Jomblo mah terhormat Neng. Iya, orang yang jomblo itu lebih bisa menjaga kehormatannya. Makanya wahai laki-laki, kalau mau cari perempuan cari yang jomblo. Iyalah, betul tidak? Ketika jomblo perasaan saja dia jaga, apalagi kesuciannya. Cie. Baik, ke pembahasannya kenapa ke situ ya? Kan tadi lagi bahas alis. Maksudnya yang masih jomblo biasanya kan suka nih, atau yang ada yang di sini tukang rias biasanya boleh merias boleh, tapi tolong jangan dicukur alis yang diriasnya, kasihan. Ya hukumnya sama. Ya Neng, kenapa sih harus dicukur-cukur? Katanya biar kelihatan pengantennya. Kagak dicukur juga kelihatan kok pengantennya. Tunggu aja sebulan 2 bulan kemudian pasti kelihatan hasilnya. Nggak usah cukur-cukur alis kan? Ketawanya tolak Bu. Tuh. Mencabuti bulu wajah atau alis. Kemudian merenggangkan giginya. Kadang gigi kagak renggang, direnggang-renggangin. Ya. Orang di mana-mana pakai kawat itu buat apa sih? Kalau kami di Sumatera Bu, kawat itu buat pagar kebon. Kebun kopi, atau kebun kopi ya? Kebun kopi, kebun sawit, kebun coklat. Biar apa yang ditanam di kebun itu kan banyak babi hutan di sana. Nah,
Jadi di sekelilingnya itu dipagarin pakai kawat. Sampai kadang pakai yang setrum kawatnya itu. Biar kalau ada babi langsung kesetrum gitu. Lah kita kawat di gigi, jangan-jangan di dalamnya isinya duren, kopi. Ya, tinggal tunggu panen gitu. Taunya karang gigi semua. Kemudian mengubah ciptaan Allah, apapun itu bentuknya, apapun yang Allah sudah berikan ke kita, syukuri. Tidak usah dirubah-rubah. Karena wanita itu sudah bentuk rupanya itu sudah sesuai. Ya, orang punya porsinya masing-masing. Oh, yang ini mah hidungnya mancung, yang ini mancung tapi agak ke dalam dikit, gitu kan? Ya, ini hidungnya kecil, ini juga kecil, tapi kok kecilnya makin ke dalam gitu. Nah, untung dia nggak lihat, kalau nggak marah dia. Kemudian wanita nih, yang keberapa lagi jadinya? Terserah dah menghitung dari situ dah. Ya, mengadu domba. Adu domba. Lu kok wanita? Ya iya, karena kalau laki-laki itu kebanyakannya kerja di kantor, boro-boro mau ngomongin orang. Tapi kalau perempuan kadang kurang kerjaan, ngomongin orang, ujung-ujungnya fitnah, gibah, adu domba. Perhatikan Bu, di dalam kitab akhlak ta'lim itu dikatakan, jangan engkau berteman dengan orang yang seperti ini. Banyak bicara, pengangguran alias kurang kerjaan, tukang gibah, tukang fitnah, namimah alias adu domba. Dan biasanya yang seperti itu tuh perusak. Kalau begitu pelakor juga iya dong gitu. Kalau dulu sebelum pelakor ada apa, Neng? PHO ya Neng? Kok apal Neng? Korban ya? Perusak hubungan orang, adu domba, ya. Maka kata Rasul, la yadkhulul jannah namamun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Sini ngomong sini ngomong begini, sana ngomong sana ngomong sana. Ini berantem, sini berantem, sana berantem. Ya. Adu domba ini dahsyat sekali. Bisa terjadi pembunuhan, bahkan adu domba, menghilangkan nyawa orang, adu domba. Ya. Ada seorang ulama menceritakan pada zaman dulu masih ada hamba sahaya namanya. Dibelilah seorang hamba sahaya. Jangan kau beli itu, kata sahabat yang lain. Dia itu tukang adu domba, bahaya. Enggak juga. Saya buktikan enggak bahaya adu domba itu. Enggak percaya gitu. Ya. Kemudian dibelilah si budak tadi. Karena memang dasarnya tukang adu domba kan. Dia bicara sama tuannya. Hei tuan, tahu nggak, istri tuan itu sudah tidak mencintai tuan lagi. Ya. Kamu bisa aja. Iya, benar tuan. Bahkan dia berniat untuk membunuh tuan. Lalu begitu saya harus bagaimana? Kata tuan, kata si hamba saya tadi bilang, nanti malam tuan pura-pura tidur, karena rencananya nanti malam dia pengen bunuh tuan. Oh ya begitu, ikut dia kan. Datang malam, baring dia tempat tidur, pura-pura dia merem, pura-pura tidur. Namun sebelum itu si hamba tadi bicara sama istrinya tadi, Nyonya, tuan itu sudah punya wanita lain, sudah tidak cinta lagi sama Nyonya. Yang benar. Iya. Kalau begitu saya harus gimana? Gini, Nyonya potongin jenggotnya tuan dikit aja, biar cintanya sama perempuan itu berkurang, dia balik cinta ke Nyonya. Kan ikut aja tuh perempuan, betul tidak? Karena perempuan tuh biasanya apapun harus dilakukan itu kalau dia sudah mau. Makanya hati-hati Bu, ya harus realistis sedikit gitu kan. Kemudian datanglah si Nyonyanya ini tadi bawa senjata, maksudnya buat potong jenggotnya sedikit supaya cintanya tetap untuk dia. Suaminya kan salah paham, betul tidak? Salah paham. Dia pura-pura tidur. Oh iya, dia bawa senjata. Mendekat, otomatis senjatanya ke leher kan? Padahal yang pengen dipotong
jenggot, karena memang sudah dirasuki, sudah diadu domba oleh sang hamba-hamba sahaya ini tadi, langsung diambil senjatanya, dibunuhlah istrinya. Daripada gue mati duluan gitu kan. Nah, terjadilah pembunuhan. Keluarga istri terima tidak? Tidak. Balas bunuh, terjadilah bunuh tuh akibat adu domba. Ya. Makanya hati-hati. Adu domba ini bisa membuat segala sesuatu yang baik pun akan menjadi buruk, yang buruk akan menjadi semakin buruk. Berikutnya nusyuz. Selama ini nusyuz. Apa nusyuz? Ammah binti Muhsin mengatakan sesuatu tentang suaminya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ammah tadi, ketika dia laporan kepada Rasul, kemudian Rasul bersabda, lihatlah posisimu darinya, sungguh dia adalah surgamu dan nerakamu, suami itu. Kemudian Abdullah bin Amru menyampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah, Allah tidak akan memandang dia, ya, siapa dia, ila imra'atin, tidak akan memandang kepada seorang wanita atau seorang istri, la tashkuru li zaujiha, yang tidak bisa bersyukur kepada suaminya, wa hiya la tastaghni anhu, sementara dia tidak dapat terlepas darinya. Tidak mau bersyukur kepada suami, selalu kurang apa yang diberikan oleh suami. Nusyuz. Jangan jadi istri yang nusyuz. Tapi kan kita harus realistis juga gitu, betul. Tapi harus bedakan mana yang realistis, mana yang tidak bersyukur. Banyak macamnya Bu, tidak bersyukur. Tidak hanya cuma dikasih. Apakah istri yang tidak bersyukur kepada suami itu lantas berapa yang dikasih sama suami, ayo aja gitu. Kebutuhan 1 bulan berapa Bu? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Sebulan berapa kebutuhan? 4 juta. Kurang berapa? Mata duitan banget sih, kurang aja. Lantas kalau kebutuhannya 1 bulan 5 juta, 4 juta, 5 juta, sebulan cuma dikasih 1 juta, diam aja gitu. Apakah itu juga? Enggak juga. Dikatakan banyak bersyukur kepada suami ini banyak macamnya, tidak hanya nilai materi saja. Perhatian yang diberikan suami harus disyukuri. Apapun yang diberikan oleh suami harus syukuri. Nah, biasanya nih terjadi pada ibu-ibu, tidak bersyukur kepada suami atau kurang bersyukur kepada suami apa selain materi. Tidak mau berterima kasih kepada mertua. Benar tidak? Betul enggak? Ada banyak istri yang berantem sama suaminya karena suami ngasih jajan sama emaknya, ngasih uang jatah sama ibunya. Hei, Bu, apa kebanyakan belum ibu-ibu ya? Atau calon ibu-ibu dah? Ya, kalau calon ibu-ibu banyak di muka-mukanya, calon-calon penghuni surga ini. Istri yang solehah soalnya, ya. Bersyukur kepada suami dengan cara berterima kasih kepada mertua. Itu pun tanda kita bersyukur. Ya. Jadi harus diingat, suami itu anak laki-laki. Anak laki-laki itu nomor 1 ibunya, utama istrinya. Makanya jangan cemburu, engkau diutamakan walaupun ibunya nomor 1. Ya. Jadi jangan jadi istri yang nusyuz. Kemudian banyak bicara.
Sama seperti kita memilih teman pun jangan memilih teman yang banyak bicara. Kalau begitu nggak boleh ngomong, bukan. Maksudnya banyak bicara itu suka membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, suka membicarakan sesuatu yang tidak penting. Apa saja dibicarakan. Akhirnya yang dibicarakan apa? Ngalor ngidul, ujung-ujungnya ngomongin orang. Apa coba Bu? Kalau kita ketemu sama teman, terus teman itu doyan bicara, sedangkan kita itu orangnya bicaranya sekedarnya aja gitu. Tapi ketika ketemu dengan teman yang banyak bicara, yang tadinya kita nggak suka gibah, ikut nggak kira-kira? Karena ada hilang bahasan, sudah nggak tahu lagi apa yang harus dibahas gitu kan? Akhirnya ya apa aja dibahas, banyak bicara. Perempuan ya, kalau perempuan sih wajar lah ya banyak bicara, mulutnya lebih dari satu gitu. Tapi kalau laki-laki banyak bicara gitu kan, nah, ya tidak seperti itu juga. Justru itu Allah ingatkan, ini adanya pada wanita kebanyakannya. Jadi hati-hati, jaga lisan. Ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Makanya diam itu lebih baik daripada membicarakan kalimat yang tidak bermanfaat. Sebaik-baiknya perkataan itu adalah Al-Quran. Nggak banyak ngomong, nggak bisa ngomong, baca Quran, tadabbur Quran, itu yang benar ya. Tapi kalau umum tuh orangnya ngomong mulu ya dari tadi ya, umum lagi beda urusannya ya. Saya juga tipe orang yang suka bicara Bu, tapi kalau udah di depan begini, tapi kalau udah duduk bareng susah juga ya mau ngomongnya gitu ya. Ngomong apa gitu, kalau nggak ada yang dibahas saya bingung juga. Kemudian perempuan ini suka tampar-tamparan, sobek-sobekan, banting-bantingan, betul tidak? Jambak-jambakan. Wanita yang suka merantap, wanita yang suka menampar-nampar pipi, terutama ketika mendapatkan hal yang tidak disenangi, atau ketika mendapat musibah atau mendapat ujian. Aduh kok jadi begitu ya, memang bodoh saya gitu. Wanita itu kadang sampai apa aja disobek. Kalau marah sama suami sampai surat nikah disobek. Jangan Bu, bahaya itu. Rugi kita itu, betul tidak? Rugi kita ya. Dikasih duit kurang sama suami kan, kasih nih kurang, duitnya disobek. Ada nggak yang begitu ya? Oh nggak ada. Yang ada langsung dia habisin gitu. Ya, suka marah-marah, sobek-sobek gitu kan, perempuan tuh. Suka memanggil dengan nama-nama jahiliyah. Hati-hati Bu. Ya. Jadi banyak orang, terutama perempuan, ya, al-maytu yu'adzibu bibuka'il hayy 'alaih. Banyak ketika dia sudah menjadi mayat, dia diazab di dalam kuburnya disebabkan ratapannya. Ya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri kepada as-saliqah. Apa itu as-saliqah? Orang yang menangis dengan suara keras. Memang perempuannya suka baper. Udah tampar nangisnya gitu kan, sekencang-kencangnya. Orang satu RT dengar semua. Kalau begitu mau gimana caranya kalau menangis kencang? Boleh, kekepin pakai bantal. Nangisnya hilang, napasnya habis. Ya. Suka nangis sekeras-kerasnya, suka meratap. Maka Rasul, aku berlepas diri kepada yang seperti itu. Kemudian Rasulullah katakan, aku berlepas diri kepada al-haliqah, orang yang menggundul rambutnya saat mendapat musibah dengan ratap. Ya, dapat musibah, nyebur diri ke laut, palanya dibotakin, mandi di laut, buang sial. Apa hubungannya? Kalau lo masih maksiat aja sama aja, kan begitu? Ya. Ketika dapat musibah dibotakin, nyebur ke laut, berenang di laut, kelelep kena tsunami. Nauzubillah min
dzalik. Ya. Kemudian kata Rasul, aku berlepas diri kepada asyaqah, orang yang suka merobek-robek bajunya ketika tertimpa musibah. Kesel dia, nggak senang dia atas apa yang sudah menimpanya, sobek-sobek. Neng gelis, ada yang punya pengalaman nggak? Punya baju dapat dikasih sama doi, besoknya dikhianati, putus cinta, sobek. Itu mas sudah bukan musibah namanya, ya, kesalahan dalam kesalahan. Ya, ini hati-hati nih Bu. Jadi makanya tidak boleh cinta kita itu melebihi cinta kita kepada Allah. Ketika dapat musibah, ya Allah, ya bahkan ketika mati lampu, kata Aisyah, ya mati lampu, kata Rasul, itu mati lampu, baru mati lampu. Tapi mati lampu itu hal yang tidak kita suka, itu namanya musibah. Ya, makanya harus dipahami ketika musibah itu datang, introspeksi diri, musibah apa azab ya? Jangan-jangan gitu. Ya. Suka yang nanya, Umu saya ini kok usahanya seret banget ya, musibah atau azab? Saya balik tanya, kamu yang paling tahu, sok introspeksi diri. Lebih banyak mana ibadahmu dengan maksiatmu? Ketika lebih banyak maksiat, mungkin itu azab. Tapi lebih banyak ibadah, yakin gitu, itu ibadah, ikhlas belum ibadahnya? Makanya kita nggak boleh kepedean. Sama ibadahnya kayaknya udah ini deh, tapi kok musibah lagi. Jangan-jangan musibahnya tadi karena riya, musibahnya tadi bukan lillahi ta'ala, sehingga Allah turunkan azab kepada kita. Tapi kita tidak sadar, menganggap itu ujian. Sekolah nggak pernah tiba-tiba ujian gitu kan? Maksudnya ibadahnya nggak betul-betul, tapi menganggap ketika ada azab datang bilangnya ujian, cobaan. Dari mana coba? Ya. Kemudian Al-Hujurat ayat 12. Gibah paling banyak nih perempuan ya. Gibah, membicarakan keburukan orang lain. Iya Bu, tapi kan saya tuh ngomongnya bener loh, memang dia orangnya kayak gitu. Iya betul, ketika itu benar menjadi gibah, ketika salah menjadi fitnah. Yang diomongin ini dengar, ujungnya namimah, adu domba. Satu pekerjaan 3 dosa sekaligus yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah kebanyakan prasangka, kebanyakan curiga, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jangan cari-cari keburukan orang, jangan cari-cari kejelekan orang, jangan suka menggunjing orang. Kalau ada tidak, kata Allah, di antara kalian itu yang suka memakan daging saudaranya sendiri, sob? Ada tidak? Tidak ada. Hanya kita ketika ngomongin saudara itu, kalau seandainya Allah langsung azab Bu, waduh nggak ada orang mau gibah. Sekali ngomongin, lo tahu nggak? Si itu kemarin tuh orangnya begitu. Tuh kita langsung makan daging orang. Saya rasa nggak ada yang mau gibah. Tapi masalahnya itu adalah dosa yang tidak terasa. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi jadi bukit. Gibah dikit jadi besar, ya. Makanya orang yang suka gibah itu adalah sumber masalah. Ya, dalam kitab Ta'lim dikatakan jangan temenan dengan adu domba, orang yang banyak bicara, tukang gibah. Karena kita kalau ditanya mau nggak makan daging saudara sendiri, tentu semua orang bilang jijik, gila gitu kan. Nah, makanya kalau nggak mau gila, jangan bikin hal-hal yang gila. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh terlaknat orang yang menggauli istrinya dari duburnya. Liwat bahasanya. Liwat itu menggauli istri dari anus. Lah ini kan buat laki-laki betul. Kan kalau perempuannya nggak ngasih juga nggak jadi. Ya, makanya perempuan bagi yang sudah punya suami jangan mau dari belakang. Kata Allah, istrimu itu adalah ladangmu. Boleh kau garap dari mana saja, mau dari samping, dari depan, dari belakang. Yang penting yang mana lubang harus tahu. Ya.
Jangan salah loh. Jangan salah loh. Ya, liwat Bu dari belakang. Karena itu tuh adatnya orang jahiliyah. Kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang biasanya digauli dari belakang, ya. Bisa dimaksud Bu? Bisa dipahami? Kalau paham kita lanjut. Kemudian Rasul pun mengatakan Allah tidak akan sudi memandang orang yang tadi itu liwat. Kemudian kata Rasul, aku berlepas diri dari orang-orang yang tidak mengindahkan syariatku, orang-orang yang melanggar syariatku. Salah satunya adalah berhubungan badan ketika haid. Ya, kenapa ini kok ada pada perempuan? Ya tadi itu, kalau perempuan nggak ngasih nggak jadi. Maka berikan pemahaman kepada suaminya bahwa itu tuh dilarang. Masih ada waktunya? 5 menit lagi. Baik. Kemudian memusuhi saudaranya sendiri, ya, menuduh kafir kepada sesama muslim. Nah, ini kaum perempuan yang biasanya menyakiti tetangga. Rasul katakan wallahi, demi Allah, la yu'minu, tidak beriman siapa dia. Sampai Rasul katakan 3 kali, wallahi la yu'minu, la yu'min, la yu'minu, tidak beriman. Kata sahabat, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud tidak beriman itu? Kata Rasul, orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Dalam riwayat lain dikatakan tidak akan masuk surga seorang hamba yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Maka dikatakan kalau mau lihat baik buruknya orang itu nggak usah tanya ke orangnya langsung, tanya sama tetangganya. Baik dia dengan tetangganya, baik dia. Buruk dia dengan tetangganya, buruk dia. Ya. Kita ini terkadang sulit sekali dengan tetangga sendiri ya Bu, betul tidak? Kalau nggak dari kitanya, dari tetangganya biasanya. Ya. Maka sampai Rasul katakan layu, tidak beriman. Sampai-sampai dikatakan orang yang menyakiti tetangganya itu sama dengan orang yang tidak beriman. Karena kenapa? Yang namanya dosa, semua dosa itu diampuni oleh Allah, kecuali tadi di depan dosa syirik, dosa sihir, dosa menyekutukan Allah. Kita punya salah sama Allah, minta ampun sama Allah, istighfar yang banyak, insya Allah Allah ampuni. Tapi kalau punya salah kepada tetangga, punya salah sama orang lain, tidak akan Allah ampuni kecuali mendapatkan maaf dulu dari orang tersebut. Makanya hati-hati, ya. Nyakiti tetangga. Kemudian selanjutnya al-muhallil wal muhallal lahu. Apa al-muhallil wal muhallal lahu? Orang yang menikahkan seseorang hanya dengan tujuan untuk kembali lagi kepada sang mantan. Paham maksudnya Bu? Kalau suami istri sudah talak 3, sudah habis masa idahnya, kemudian mau rujuk lagi tidak bisa kan? Kecuali menikah lagi, tapi dengan syarat istri ini menikah dulu dengan orang lain. Nah, karena si istri ini masih cinta mati sama sang mantan, diambillah temennya, nikah yuk, berapa bulan cerai gitu kan? Cuma tujuannya untuk kembali kepada sang mantan. Nah, menikah yang ini nih haram hukumnya, tidak boleh, ya, dilarang, tidak sah, karena niatnya bukan lillahi ta'ala. Makanya hati-hati dengan kata perceraian. Ini perempuan, hati-hati. Karena perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i juga adalah wanita yang dimurkahi oleh Allah. Ya. Selain daripada dia menyeleweng, selain daripada dia menyebarkan rahasia, menyebarkan kelemahan-kelemahan, menyebarkan aib-aib suami. Ya. Tidak dibenarkan. Jadi kalau mau curhat tentang aib-aib suami, curhatlah kepada orang
betul-betul bisa memberi solusi, bukan menambah masalah. Udah habis kan waktunya? Ya. Tuh. Jadi inilah kita wanita. Kok wanita itu ribet banget? Ya tidak ribet. Yang penting segala sesuatu itu kita lakukan lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai kalau begitu saking susahnya saya mau jadi laki-laki aja begitu. Na'udzubillah min zalik. Ya, ingin menghindari sesuatu yang tadi dilaknat Allah, malah menjadi orang yang terlaknat. Saya rasa sampai di sini penyampaian sehari ini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.